Assalamualaikum Pak Edi, selamat siang. Selamat siang Bu Fan. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin ada kepentingan tanya jawab mengenai permasalahan-permasalahan yang di sekolah ini, di SDUT. Terlebih Pak Edi sebagai kepala sekolah, dari saya ingin tahu bagaimana sih cara menangani permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Nah, untuk langsung pertanyaan nih Pak, selama ini bagaimana Pak Edi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Tentu kalau dari kami menentukan dilema etika dan rujukan moral sangat banyak sekali Bu Pak. Apalagi di tempat kami itu siswanya sudah cukup banyak, tentu masalah yang timbul juga banyak pula. Mungkin bisa diceritakan satu permasalahan gitu Pak. Satu persoalan memang kami salah satunya adalah di masalah pembayaran SPP wali murid ya. Karena terus terang kita adalah sekolah swasta yang mana juga ada iuran atau pembayaran SPP dari orang tua. Karena kita juga full day, ada makan siang berkaitan dengan mutu siswa di sekolah kami. Oke. Jadi selama ini bagaimana Pak Edi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus seperti tadi ya Pak ya, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar katakanlah atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya di sisi lain begini Bu, memang sama-sama penting. Orang tua menyekolahkan di sini itu kan sebuah amanah ya dari orang tua untuk menurut ilmu di sekolah kami. Di sisi lain kami juga harus memutarkan ya dana dari orang tua berkaitan dengan biaya makan siang, kemudian snack pagi dan sebagainya. Itu sama-sama penting sebenarnya. Nah, untuk langkah-langkah dari Pak Edi sebagai kepala sekolah atau prosedur apa yang biasanya Pak Edi lakukan selama ini terhadap permasalahan yang seperti itu Pak? Kalau dari pihak sekolah memang tentu kami memberitahu orang tua berkaitan dengan tanggungan-tanggungan dari orang tua. Kami memberikan surat memberitahu kepada orang tua agar bisa membayarkan dalam melunasi pembayaran SPP tersebut. Nah, apa saja hal-hal yang selama ini yang memang itu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu Pak? Kalau biasanya yang menjadi dilema itu memang satu ya, karena memang anaknya sudah nyaman di sini, sedangkan kita juga harus memutarkan dana tadi yang saya sampaikan. Dan di sisi lain kami juga merasa kasihan ya, anak sudah nyaman di sini namun orang tua juga belum bisa membayarkan. Kami sih tetap memberikan kesempatan untuk anak itu sendiri dalam pendidikan. Namun di sisi lain kami juga memberikan toleransi ya dalam hal ini biar anak-anak juga bisa sekolah. Namun orang tua juga harus ada batasan-batasan sampai kapan dalam pembayaran. Nah, untuk tantangannya sendiri Pak, hal apa saja yang merupakan tantangan dalam permasalahan ini dan dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini Pak? Tantangan kami tentu lebih ke anak ya, karena terus terang anak ini kan memang tidak tahu apa-apa ya, yang paling kaitannya masalah ini hanya orang tua dengan pihak sekolah. Jadi kami lagi-lagi fokusnya kepada anak. Bagaimanapun anak-anak ini juga mempunyai hak yang sama untuk sekolah ya. Jadi kami selalu memberi ruang dan kesempatan kepada orang tua agar bagaimanapun juga anak pergi sekolah dan kita ada kesepakatan untuk dalam pembayaran tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya Pak, apakah ada waktu jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan saat itu atau ada jadwal sendiri untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak yang jalankan selama ini? Kalau biasanya kami memang tidak langsung kita
lakukan dalam waktu itu, namun kita beri kemudahan kepada orang tua agar nanti berkenan untuk tadi di sekolah. Kemudian kita diskusikan, kita bikin suatu pernyataan terkait dengan kesepakatan kapan permasalahan itu dilakukan. Nah, tentunya kan ada beberapa pihak yang terlibat ya Pak ya. Nah, untuk seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Edi selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut Pak? Yang membantu kami dalam hal ini tentu dari pihak keuangan ya. Saya mempunyai data-data dari sana, kemudian dari informasi dari wali kelas berkaitan dengan persoalan ya yang mungkin dialami oleh wali murid tersebut. Nah, untuk yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pastikan kasus tersebut kan membawa dampak pembelajaran juga untuk diri Pak Edi ya sebagai kepala sekolah. Pembelajaran apa yang dapat Pak Edi ambil, bisa dipetik pengalaman dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Kalau hal yang mungkin bisa kami petik di sini adalah mungkin tentu tentang ini ya, komitmen ya menjadi orang tua dalam kesepakatan antara orang tua dan pihak sekolah. Karena apapun itu memang sebetulnya anak ini mempunyai hak yang sama ya dimanapun kita. Namun di sisi lain juga orang tua harus memahami berkaitan dengan kondisi di sekolah masing-masing, apalagi di sekolah kami adalah sekolah swasta yang tentu ada biaya yang untuk kaitannya dengan belajar. Cukup Pak, saya rasa. Terima kasih atas waktunya Pak Edi. Ya, semoga apa yang kita bicarakan ini juga memberi manfaat juga pada saya dalam pengambilan keputusan. Ya. Terima kasih Pak Edi, selamat Ya, siang. Ya. Pak, ya selamat siang. Mohon waktunya sebentar. Pastikan deh dengan sebagai kepala sekolah pastikan menemukan hal-hal yang butuh penyelesaian yang sangat luar biasa. Nah, selama ini bagaimana Bu Eva dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mungkin katakanlah kasus yang sering membuat kita menjadi dilema sebagai kepala sekolah maupun sebagai rekan-rekan guru yang ada di sini. Iya Bu, karena SMP UTM kan juga ada dua program ya, Bodi dan Korea. Seringnya orang tua mengeluhkan terkait bersama-sama dengan Bodi. Bersama-sama Bodi ketika pagi kita sudah menyelesaikan pembelajaran dan kita kunci pintunya. Anak-anak kan pilihan membersihkan. Itu ketika sore Bodi memakai dan paginya itu berantakan. Itu seringnya sehingga wali kelas dan guru pelajaran itu kayak komplain gitu, ini gimana Bu Eva itu seringnya. Berarti berkaitan dengan ruangan ya. Iya. Selama ini bagaimana Bu Eva menjalankan pengambilan keputusan dalam kasus tadi ya Bu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama antara tadi boarding sama guru yang reguler itu tadi. Dilihat dari nilai kebijakan bagiannya. Kalau saya gitu, monggo silakan dipakai karena memang anak SMP ya anak boarding ya anak SMP. Kita juga satu kesatuan meskipun mempunyai dua unit yang berbeda. Jadi sebisa mungkin ya memang koordinasi dengan pihak boarding boleh memakai, tapi ayo kita sama-sama saling jaga seperti itu. Jadi memang nggak ada di sini oh ini punya aku nggak ada milik yayasan. Untuk langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasanya Bu Eva lakukan? Oke, biasanya seperti ini. Ada usulan atau ada komplain dari wali kelas, habis difoto, setelah itu saya sampaikan ke pihak boarding, kita meminta penjelasan apakah memang yang memporak-porandakan itu anak kah atau memang
dari mana. Kita kan juga tidak boleh langsung menjudge nih Bun, kita sedikit dulu, kita tabayun dulu sama boarding, setelah itu kita cari sama-sama solusinya itu apa, kita sepakati sehingga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika menggunakan kelas. Jadi hal-hal yang selama ini dianggap efektif menurut Bu Eva dalam mengambil keputusan berarti Yaitu pertama koordinasi dan kolaborasi. kemudian yang selama ini yang jadi tantangan Bu Eva dalam pengambilan keputusan Tantangannya itu adalah rapat dengan boarding itu selalu nggak ketemu jamnya. Ketika sekolah selesai 3:30 kita pulang. Nah boarding jam segitu itu baru datang. Jadi kita harus merelakan beberapa waktu untuk pulang telat dan boarding juga harus merelakan waktu untuk datang lebih basic. Nah itu biasanya itu sering miss di situ. Jadi ya tetap kita ayo bapak sudah kita tunggu dan ayo ibu kita sudah tunggu. Jadi memang benar-benar harus disiplin satu sama lain. dan itu tidak setiap hari ya Bu ya. Benar. Tentunya bisa ya Bu istilah. Nah, apakah Bu Eva sendiri dalam jadwal tertentu menghadapi hal-hal yang seperti ini untuk menyelesaikan kasus langsung diselesaikan atau nunggu nanti atau seperti apa Bu? Oke, contohnya itu misalnya gini loh, ada kasus-kasus yang harus diselesaikan. Contohnya misalnya anak ini kedapatan misalkan bullying, nah itu kan harus kita selesaikan. Tapi ada juga beberapa hal yang bisa kita koordinasikan, misalkan jadwal ziarah bareng sama piknik bareng itu kan juga bisa kita jadwalkan nanti agak beberapa minggu rapat bersama. Tapi kalau kasus-kasus yang harus selesaikan, misalkan kebersihan, bullying, ya memang kita harus selesaikan sendiri juga. Biasanya Pak Sapik yang datang langsung ke ruangan saya atau saya langsung ke rumahnya. Jadi memang kita sama-sama. Nah, untuk pihak-pihak atau faktor-faktor yang mempermudah dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut mungkin dalam pengambilan keputusannya Bu Eva kira-kira? Pastinya teman-teman pejabat ya Bu, guru-guru karyawan, terus murabi-murabiya, Pak Satpam, semua warga sekolah itu sangat membantu sekali dalam mengambil keputusan saya karena mereka itu memberikan fakta-fakta, info-info yang memang benar adanya. Jadi memang semua warga sekolah sangat membantu dalam pengambilan keputusan ini. Yang terakhir Bu, dari semua yang telah Bu Eva sampaikan, untuk pembelajaran apa yang bisa dipetik? Ini kan otomatis pengalaman yang berharga nih buat Bu Eva sebagai kepala sekolah. Oke, saya juga masih fluktuatif ya Bu. Emosi saya masih kurang stabil karena memang ya 1-2 tahun ini masih baru menjabat. Jadi memang yang saya dapatkan itu adalah pengendalian emosi yang harus stabil. Jadi kalau emosi sudah stabil, insya Allah mengambil keputusan itu pasti akan objektif. Tapi kalau kita dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa, itu pengambilan keputusan pasti tidak akan benar ya, karena sifatnya subjektif. Jadi sebisa mungkin jenengan nanti ketika mengambil keputusan harus dalam keadaan yang tenang. Harus netral ya Bu. Harus netral. Ya. Ya, terima kasih waktunya Bu Eva. Kita bisa berbincang-bincang seperti ini. Semoga apa yang saya dapatkan bisa menjadi pengalaman. Amin. Semoga lancar Bunda. Kita kan menghamba para anak Indonesia.